atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi, syukur atas awan hitam dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu-lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Ya, tentu ini tidak hanya bagian yang diharapkan oleh kita semua. Tidak hanya sehat mungkin ya, tapi selalu berkecukupan. Segala sesuatu boleh terpenuhi dengan baik, tidak ada kekurangan suatu apapun. Ini hal yang wajar, hal yang manusiawi. Namun, kalau hal itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kita pengen sehat, tapi malah sakit. Kita pengen usahanya semuanya baik-baik saja, tetapi justru sebaliknya. Kita kepengen semua anak-anak kita membahagiakan kita, namun tidak terjadi seperti apa yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana firman Tuhan menolong kita bersikap menghadapi situasi-situasi seperti ini? Hari ini, sejenak menikmati sabda akan kita bacakan dari Mazmur 147 ayat yang ketiga. Namun sebelum kita membaca bersama, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudaraku untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang agung, Bapa yang mulia, kesempatan pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, untuk kembali Tuhan sapa melalui firman-Mu. Tuhan urapi supaya setiap firman yang boleh ditaburkan itu menjadi firman yang hidup dan menolong kami mengerti bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, di dalam kuasa-Mu Tuhan kami menyerahkannya. Amin. Nah, di dalam Mazmur pasal yang ke-147 ayat yang ketiga, ini Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakannya demikian. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Nah,
sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian ini, saya juga mengajak Bapak Ibu sekalian membaca di Yeremia pasal yang ke-30 ayat yang ke-17. Bagian ini adalah paralel dengan perikop atau ayat yang tadi kita sudah membacanya. Yeremia 30 ayat yang ke-17, saya membacakannya untuk kita semua. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang tidak senang kalau menikmati sukacita? Ini harapan semua orang. Ya. Siapa yang tidak senang menikmati berkat-berkat yang berkelimpahan? Ini juga kerinduan semua orang. Siapa yang tidak senang kalau melihat anak-anaknya semuanya berhasil sukses, menghormati orang tua, taat kepada Tuhan? Ini yang terus kita rindukan dan kita harapkan. Namun seperti yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jikalau itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, bagaimana kita harus bersikap? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik bahwa perikop ini diawali dari Mazmur 146 itu dengan kata haleluya, ya, bahkan sampai 150 diawali haleluya. Demikian juga di bagian ini diakhiri dengan kata haleluya. Bapak Ibu, ini menolong kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu suka, baik itu tidak suka, baik itu menyenangkan, menyukakan hati maupun menyedihkan, semuanya itu dalam kerangka di mana kemuliaan Allah itu harusnya hadir. Bagaimana kita bisa menikmati kehadiran Allah, apalagi dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik saja? Mungkin saat ini ada Bapak Ibu yang sedang gelisah. Gelisah karena apa? Karena takut kapan corona ini berakhir. Karena takut jangan-jangan saudaraku OTG. Tahu ya Bapak Ibu OTG ya? Ya. Orang tanpa gejala, ya, itu ada di sekitar kita. Mungkin ada juga yang tidak takut dengan virus ini, tetapi ada yang lebih takut karena usahanya makin hari makin turun omsetnya. Ya. Dan mungkin ada juga yang takut, kalau aku mati karena corona, apakah aku udah siap? Ini yang seringkali membuat kita tidak menikmati hadirat Tuhan. Karena ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu lebih menguasai diri kita daripada firman yang senantiasa harus kita nikmati di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 147 yang tadi saya bacakan kepada kita semua, saya akan mengajak melihat ada 3 poin penting yang perlu kita hayati, kita lihat, bahkan kita alami di dalam kehidupan kita. Apa saja Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah Allah itu adalah Allah yang baik. Dia Allah yang tidak bisa kita ragukan lagi. Dia adalah Allah Sang Immanuel, Allah yang sanggup menyertai kita dalam kondisi dan situasi apapun. Omnipresent, Dia Allah yang hadir, Allah yang ada dalam situasi apapun yang kita alami. Yang kedua, kita mau belajar bahwa di dalam Allah kita tidak perlu takut, ya, takut secara berlebihan Bapak Ibu. Ya kalau takutnya sewajarnya tidak masalah, tetapi kalau takut, khawatir, cemas, itu sudah menjadi
bagian yang menguasai diri kita, maka ini berbahaya. Kenapa berbahaya, Bapak Ibu sekalian? Kita sulit melihat anugerah Tuhan, kita sulit mengalami compassion, kita sulit mengalami kasih karunia Tuhan. Ya, adanya tidak bersyukur, adanya yang muncul adalah ketakutan yang berlebihan. Nah, hari ini kita ditolong melalui firman Tuhan. Allah yang hadir, Allah yang Immanuel itu bersama dengan kita. Yang kedua, Dia Allah yang senantiasa memperhatikan hidup kita. Karena itu tidak perlu takut. Ya. Karena itu mari kita terus bersandar kepada Tuhan. Percaya diri bahwa iman kita kepada Allah itu adalah iman yang benar. Yang ketiga, kita juga diajak mempercayai supaya Allah melakukan bagiannya. Bukan semuanya kita yang melakukan. Memang siapa kita? Kita hanyalah ciptaan, kita bukan pencipta. Dengan mempercayai Allah bekerja, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, sekalipun itu menyakitkan, sekalipun itu membuat kita menderita, sekalipun itu seolah merugikan kita, kita mau mempercayai bahwa Allah bekerja dan melalui segala sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita terjadi, itu justru menolong kita makin dewasa secara rohani, makin dewasa di dalam mengambil keputusan, makin dewasa di dalam bersikap, makin dewasa di dalam menikmati dan memaknai segala sesuatu. Bukan dari kacamata kita, Bapak Ibu sekalian, tetapi dari kacamata Allah yang benar, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita semua kembali mengarahkan hidup kita hanya kepada Allah, sehingga apapun yang terjadi di sekitar kita, dunia akan berubah, semua kehidupan akan tidak sesuai lagi dengan diri kita. Tidak ada satu hal pun yang perlu kita khawatirkan selama Allah menyertai kita. Itulah kunci dari kehidupan iman kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kiranya firman Tuhan itu terus mengokohkan hidup kami untuk melihat segala sesuatu bukan dari kacamata kami, tapi dari kacamata Tuhan. Ajar kami mempercayai Engkau hadir sebagai Sang Immanuel. Ajar kami ya Tuhan untuk percaya diri bahwa beriman kepada Allah seperti Engkau adalah iman yang benar. Dan ajar kami untuk mempercayai Allah bekerja di dalam bagiannya, sehingga kami tidak perlu takut saat kami menghadapi segala sesuatu yang berubah, termasuk ketidaksesuaian yang terjadi. Sebab itu mendewasakan seluruh aspek kehidupan kami, supaya kami makin berkenan kepada Tuhan. Ini doa kami, ampuni kami Tuhan, jika tiada banyak hal yang tidak berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon pertolongan. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejenak menikmati sabda hari ini telah usai, dan kita berharap bisa kembali bertemu di hari atau masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.